Oke. Nyai kenapa nih? Nyai ngajak kita berhenti di pinggir kali kayak gini. Ada apa sih, Nyai? Kenapa kita harus berhenti di sini? Ini tadi ada yang gelombang seperti berenang. Oh ya? Nah, saya pikir ini tadi adalah buaya yang tadi menyambut kita di depan. Ya. Oke. Sebenarnya sih nggak menyambut ya, hanya dia berusaha menunjukkan aja. Ternyata gelombang yang saya lihat ini bukan buaya, tapi makhluk lain yang memang sangat panjang. Ini ada ular besar dan panjang yang memang lalu lalang di sekitar lokasi ini. Jadi tadi gelombangnya itu seperti ada yang apa? Kayak buaya lewat gitu loh Mas. Ini terpikir oh ternyata dia. Ibu, tolong. Mystery Seekers, saat sedang menelusuri sebuah sungai kecil, tiba-tiba saja tim dikejutkan dengan kemunculan seorang nenek yang menginterupsi penelusuran kami. Nenek yang tinggal tepat di depan sungai kecil tersebut mengeluhkan berbagai gangguan gaib yang terjadi di kediamannya. Ada apa sih Bu? Ada apa? Ini saya kan pernah lagi habis masak kerang. Terus saya udah pada di luar semua, udah selesai makan. Terus kayak diaduk-aduk gini, kayak ada yang nyendok itu taruh di mangkok, di sok, terus coba lihat tuh di belakang ada apaan. Pas dilihat nggak ada apa-apaan. Nah, saya kerjaan setiap hari ngupas bawah. Lagi duduk di sini, madep ke sana, lewat dari sana ke sana, terus dari balik lagi ke sana. Sekelebat aja Bu. Iya, sekelebat. Gitu. Terus ada juga di atas di dalam kan ada tangga berdiri gede tinggi hitam di situ. Nah saudara datang kayak ada yang lompat dari sini lompat ke belakang. Gitu. Cucu juga pernah bilang mama tolongin Nena, ada apa sih Nena? Ada pocong darah-darah. Makanya saya minta tolong dia. Iya, coba nanti Nyai lihat ya. Iya. Ibunya juga lagi sakit soalnya. Iya. Ibu masuk dulu. Ini kan rumah ibu. Nah ini cucu saya. Nah, ini yang pocong di sini ya. Pocong di sini. Sebenarnya dia di sini Bu. Di sini kalau ibu beraktivitas di dapur. Pocongnya itu ada di sini. Terus banyak di sini. Nyai, maaf. Gimana? Ini sosok apa? Nah, ini adalah sosok pocong yang tadi ibunya ceritakan. Gitu, ini sosok pocongnya. Kita lihat ya Dia lagi berdiri di situ ya Mia. Iya, Dia lagi berdiri di situ. Tuh, ini adalah sosok pocongnya. lihat kakinya. Oh yang lompat-lompat itu dia. Iya. Yang makanya tadi ibu bilang ada lokasi ini, saya bilang di sini Bu lokasi pocongnya. Itu. Iya. Iya. Tidak lagi set. Pasti kalau misalnya ada tamu di sini pasti dari kamar mandi. Itu yang dari kamar mandi, yang sebelahnya. Yang sebelah sana ya. Ini ada dua jelas. Oke. Yang dari kamar mandi yang sosoknya adalah berbulu. Itu jenis genderuwo, tapi ibu juga tadi bilang cucunya pernah melihatkan sosok berbulu itu. Di sini aku melihat benar tadi ada sosok genderuwo. Ini dia. Dia badannya besar berbulu dan ada satu sosok lagi dan pocong memang di sebelah sana. Oke. Dan dua entitas ini kayaknya energinya saling bertolak belakang emang. Iya. Makanya dia selalu berjauhan gitu. Oke. Dua entitas ini. Ini juga kalau lihat dari SLS, sosoknya itu beda. Yang ini besar, terlihat besar. Sedangkan yang di sini tadi, tuh, itu kecil. Ya betul. Gitu. Ibu kuat nggak berdiri lama begini? Kakinya kan sakit, nggak apa-apa. Kalian sih kuat ini. Iya, yang ini. Kuat. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kuat saya itu ya dibilang udah terbiasa. Terbiasa ya. Ya apa yang saya rasain ya saya juga nggak bisa keluh kesah. Mau ada anak, mau ada mantu, ya. Ya saya kayak belum lega senang aja. Ya udah pasrah aja. Nggak pernah saya lepasin ngeluh, enggak. Kayak senang-senang aja, jadi anak-anak keluh kesah saya juga nggak tahu. Seberat apa beban saya dia
pokoknya kita ayo udah makan. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih banyak juga kita diperbolehkan masuk. Mumpung ada Nyai dan Mas Danu juga, ya nanti sebisa mungkin Nyai akan tolong apa yang terbaik yang bisa dibuat untuk Ibu dan keluarga di sini ya. Ya sebenarnya banyak sih, orang sini banyak nih yang pedagang. Itu siang lewat gini, perasaan dia ada orang yang nyapu. Pas dia tengok, nggak ada orang. Nah sampai sekarang dia nggak berani masuk. Terus tukang ojek, 2 orang itu, nggak bisa keluar. Habis nganter dari musola situ dulu yang tadi, muter aja ini dulu jalan masih cakep yang sebelah situ, muter aja. Mystery Seekers, saat ini di tengah-tengah kampung Vietnam, kita sudah ada di satu tempat yang sangat dihindari oleh warga. Kalau kalian lihat saat ini, Danu sama Nyai sedang membahas tentang mereka yang ada di bangunan tersebut. Ayo kita cari tahu, ada apa sih sebenarnya di sana? Penasaran nih, Mystery Seekers di rumah juga mau tahu dari Nyai dan Danu. Apa sih sebenarnya? Ada apa? Ada apa coba Mas Anu? Ada sosok pocong tadi aku melihat di sana 1, terus di dalam ada 2, di sana lagi, ujung sana ada 1. Oh, Gitu. Jadi mereka lagi lihat-lihat ini ya lawannya nih bisa nggak ya diusir sama mereka gitu. Dan untuk yang dominannya sendiri, Nyai, sampai warga sekitar menghindari tempat ini, apakah ada satu sosok yang dominan kah? Ada. Atau karena mereka hanya banyak juga gimana? Enggak. Jadi yang dilihat Mas Anu banyak itu memang ada sebelah sana. Tapi yang dominan, yang sering sekali memunculkannya tanpa wajah, Mas. Kita coba. Ini saya belum mau untuk ngadep ke belakang, Nyai, karena saat ini merinding. Ya. Boleh dicoba pakai alatnya mungkin, Mas? Iya ya, kita pakai ghost detector ya. Karena dia nggak pergi ya. Mystery Seekers, gue nggak perlu ngomong, kalian lihat sendiri. Dan silakan, oke, coba di-detect sekeliling kita saat ini. Kemana harus? Ada yang udah kena belum di situ? Belum? Coba, ini kenceng nih saat ini. Pelan-pelan biar bisa kita tembak. Tapi ini sih, kalau ini masih Sini ke dalam soal. Tarik ke sana dia. Coba dari dalam situ, terlihat nggak? mungkin bisa dari dalam. Ya, di dalam Di dalam sana dia. Coba masuk lagi deh kita. Barusan ada senjakan di sini. Kita hati-hati Ah, iya itu lihat. Ya, kayak kita dipatiin gitu ya. Tuh. Dia loncat-loncat nih. Ini sama-sama kita lihat Mystery Seekers. Dia nggak menetap di satu tempat, lihat. Dari sini ke sini. Itu penjelasannya gimana ininya? Ini kenapa nih? Dia ada di tempat ini. Dia loncat-loncat. Ini satu sosok. Iya, satu sosok ini. Dan dia memang dia sosok yang memang jahilnya luar biasa. Oke. Dan yang kedua, selain dia jahil, dia juga sosok yang memang cukup disegani di makhluk gaib yang ada di seputaran lokasi ini. Maaf dipotong nih, tapi Ya. bisa saya pastikan 1000% nggak ada medan listrik Ya. di tempat ini. Dan itu mustahil alat ini bisa berinteraksi. Jadi dia kekunci di seputaran ruang. Sekitar sini? Ya, biar kita bisa tetap berdiskusi. Dan ini nggak ada listrik, nggak ada stop kontak juga nggak ada. Dan si pocong yang ini, ya Mas Erik ya, dia juga sampai mengganggu ke rumah-rumah warga. Jadi seganas itu, senakal itulah. Oke. Jadi tadi kalau ada istilah, ada jenis makhluk gaib yang jahil, nah dia ini yang jahil. Ya kayak manusia ya, Mas Erik, kayak manusia ini kan ada yang
aktif, yang suka bercanda, yang pendiam, yang nggak suka berinteraksi juga kan ada. Nah bedanya si pocong ini, terutama si wajah yang rata ini, dia punya tingkat kejahilan yang memang di atas rata-rata. Mam, aku tuh dari tadi kan kita ngobrol ya, aku tuh penasaran sama yang di sebelah sana deh. Boleh? Karena nggak tahu kenapa mereka terus menarik apa ya, kayak ngasih tahu gue ada di sini nih, gue ada di sini gitu. Jadi coba kita coba ke arah sana ya. Ngenyek lebih tepatnya. Iya. Oh gitu. Meremehkan gitu. Mas Adit tahu arti ngenyek? Oh iya. Tahu. Ngenyek itu artinya kita diremehkan. Iya. Oke. Ya gitu. Ini sosok yang beda, bukan Sosok yang beda, bukan ya. si pocong muka rata yang tadi. Yang tiga tadi itu. Tiga. Ditambah ada satu sosok perempuan yang tidak berkaki. Oke, jadi Mystery Seekers menurut Danu nggak cuma satu sosok pocong yang berbahaya dan usil. Nggak tahu kalian dengar apa nggak, di belakang ada suara kayak dari sebelah sana. Oke, nggak tahu. Bukan cuma pocong usil ini, tapi Danu merasa terpanggil untuk ke tempat yang ada di sebelah kiri kita sekarang. Ini kita nggak tahu, ini benar-benar blind hunting nih. Kita nggak survei apa yang ada di sebelah sana. Kita kesana aja, Boy ya. Save ya timnya. Oke, let's go.